Semoga kita tetap menjadi pemenang selama pandemi COVID ini ya, Jeng. Betul sekali, Dokter Dian. Kita harus menjadi pemenang. Kita tidak boleh berpikir negatif ya, Dok ya. Karena kalau Nggak boleh, berpikir negatif, harus bahagia. dipikirkan akan terjadi ya. Jadi harus berpikir positif. Benar, benar, benar. Seneng aku, topimu unik banget. Memang dokter Ajeng ini terkenal dokter paling nyentrik, dokter anak milenial, paling nyentrik. Semua ibu-ibu dari pasien saya bilang begitu. Tapi jadi follower saya di sini kalau bisa juga mengikuti atau memfollowing dokter Ajeng juga supaya penuh penuh edukasi gitu, penuh pengetahuan ya para mams. Sekarang kan banyak sekali hoax-hoax bertebaran ya, Betul informasi banget. yang nggak benar gitu. Bukannya kita pasti benar, tidak. Tapi di sini ya kita coba sharing apa yang selama ini kita sebagai dokter anak dapatkan ilmunya, kita sama-sama sharing ya dokter Ajeng ya. Iya, tentu saja. Dan kita sharingnya sambil santai ya, Dokter Dian. Untuk juga Sambil follower saya, sambil. jangan lupa untuk ikutin Dokter Dian. Karena Dokter Dian ini Ya, kalau memberikan penjelasan juga jelas ya, komunikatif banget orangnya. Saya wes. juga banyak belajar dari Dokter Dian, kakak saya. Oke, hari ini topik ini kita angkat gara-gara ya banyak banget ya dok ya Iya, pasien ibu banyak yang pasien udah itu nanya. yang nanya, dok, anak saya ini udah umur 4 bulan, 14 bulan, 13 bulan kok nggak bisa jalan ya dok ya. Kenapa? Salahnya tuh di mana gitu. Kok nggak bisa merangkak anak saya, anak orang lain kok sudah bisa merangkak dok. Ini stimulasinya gimana? Nah ini kan pertanyaan yang banyak ditanyakan pada saya. Iya, Gimana betul dia? banget. Betul banget, Dokter Dian. Banyak mama-mama yang tanya. Udah gitu, nanyanya juga gini, dok, kalau anak saya loncat gimana, dok? Jadi, anak saya dari duduk nggak mau merangkak, dok. Maunya langsung berdiri, dok. Atau jangan-jangan, dok, anak saya nggak mau duduk. Langsung maunya diberdirikan. Ada yang pertanyaan masuk loh. 4,5 bulan minta langsung diberdirikan. Nah, Hmm. itu kita mau bahas ini. Terus masalah ini juga dok, banyak yang dapat hadiah, dapat kado baby walker kan dari nenek-neneknya. Nah, itu pada nanya Hmm. ke saya, sebetulnya boleh nggak sih dok pakai baby walker? Karena kalau katanya zaman dulu nih, katanya kakek neneknya, wah pakai itu aja. Berdasarkan pengalaman dulu kamu juga pakai baby walker kok om bisa jalan gitu. Tapi kan sekarang banyak perubahan yang terjadi. Nah itu sih dokter Dian. Nah Iya, dari dokter Dian benar. sendiri gimana pengalamannya? Iya, benar. Banyak sekali. Bahkan kemarin ada ibu dari pasien saya pun nanya gini, dok. Dokter Dian, aku tuh bingung. Aku eh, apa ya, eker-ekeran kalau orang Jawa Timur tuh bilangnya eh, beda pendapat dengan mertuaku karena mertuaku membelikan baby walker untuk anakku. Sedangkan aku banyak membaca bahwa baby walker sekarang sudah mulai ditinggalkan karena eh, membuat anak jadi malas berjalan. Nah, persis dari ada salah satu penanya nih hari ini, dia sama, sekalian dia curhat nih. Dia udah umur 70, sorry, sudah umur 18 bulan nih, kalau nggak Ya, salah 17 bulan ya. Ya, oh, Ibu W. Puspita. Ya, W. Puspita ini anaknya umur 17 bulan dan sudah menggunakan baby walker selama ini, dok. Tapi tidak bisa jalan. Padahal anak lain udah lari-lari kalau 17 bulan ya, dok ya. Nah ini iya. ibu kita ini ngeluh, anaknya hanya bisa 1, 2, 3 langkah aja, gitu. Dia tidak seaktif anak yang lain. Selama ini menggunakan baby walker, dok, gitu. Nah ini adalah salah satu contoh. Memang baby walker itu membuat apa ya? Jadi berjalan itu jadi lebih lambat, gitu. Ya dok. Iya, betul. Ini sama dengan pertanyaan dari Ibu Nibung. Saya tahu baby walker tidak aman. Ada cara lain nggak? Stimulasinya apa? Jika push walker seampuh apa? Kalau anak udah terlambat berjalan, misalnya contohnya karena penggunaan baby walker, apa yang orang tua harus lakukan secara mandiri di rumah? Nah, dok, mengenai baby walker ini, dok. Jadi ceritanya gini, dok. Orang tua, baby walker itu kan sebenarnya udah ada dari abad ke-17 nih, mama-mama, jadi udah zaman dulu. Nah, orang tua itu beranggapan, apalagi orang zaman dulu ya dok ya, kalau misalnya baby walker itu adalah salah satu alat stimulasi yang membantu anak berjalan ya. Terus
kesempatan bergeraknya lebih bebas, jalannya lebih cepat karena ada rodanya. Dan dengan ini anggapan orang tua ya, kalau ditaruh di baby walker aman. Jadi kita bisa ngerjain kerjaan dapur atau kita bisa ngurusin si kakak. Kita taruh aja bayinya di baby walker. Dan anak juga senang karena posisinya tegak. Ya kan anak udah nggak suka tiduran lagi. Tapi dokter Dian, ternyata nih ada beberapa penelitian dok, fakta yang diteliti nih dari Amerika nih. Tahun Ya. 99, wah Siegel sama Burton bilang, pengguna baby walker bayinya itu mengalami keterlambatan mental dan lokomotor. Terus ada juga penelitian dari Krogman. Nah, ini sekedar sharing yang buat mama-mama ya, nice to know gitu ya. Baby walker itu dalam jangka panjang justru menurunkan kemampuan dan merubah tahap perkembangan lokomotor atau motorik kasar anak. Dan punya kecenderungan resiko cedera meningkat. Nah, Ya. bahkan ada penelitian dok dari Garrett. Kalau baby walker digunakan 24 jam, ternyata menghambat kemampuan berdiri 3,7 hari. Dan kemampuan berjalan terhambat 3,3 hari. Waduh, berarti kan, wah kayak gitu dokter Dian. Makanya sekarang kan udah mulai ditinggalkan. Nah, gimana dokter Ya. Dian? Rekomendasi dari IDAI dan AAP? Ya, hampir sama ya. Jadi American Pediatric sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang kita ketahui bersama bahwa ternyata baby walker itu memang benar. Kenapa sangat tidak dianjurkan saat ini untuk diberikan untuk anak belajar berjalan. Padahal orang tua menganggap aman kok dok, pasti aku jagain gitu. Masa mau jagain terus anaknya? Pasti kan sesekali orang tua tuh lengah. Nah, banyak sekali penelitian yang dilakukan di luar negeri maupun di Indonesia. Ternyata baby walker ini kenapa akhir-akhir ini sudah tidak disarankan? Salah satunya dari segi keamanan. Betul dokter Ajem. Karena bisa menyebabkan cedera, luka bakar, patah tulang, ya, juga dapat menyebabkan kakinya kepuntir, ya. Dan ini kejadian jatuh dari tangga, ya. Kejadian jatuh dari tangga atau anaknya terkena bendalan sudut-sudut perabot rumah tangga yang sangat lancip. Jadi dia kebentur. Nah, kadang tidak disadari banyak bayi-bayi yang menggunakan baby walker dia bisa meraih benda-benda di atas. Jadi yang lebih atas itu dia bisa meraih, bahkan ada pisau, ada setrikaan, atau ada benda-benda tajam, kabel listrik itu dia bisa sekali ngambilnya. Jadi sebenarnya intinya mengapa akhir-akhir ini baby walker tidak disarankan, yang pertama dari segi keamanan banyak penelitian yang mengatakan itu alat tidak aman. Yang kedua, benar aku dukung. Ikatan Dokter Anak Indonesia pun mengatakan bahwa penggunaan baby walker itu hanya menguatkan satu otot saja, yaitu dari jari kaki saja yang kuat. Sedangkan otot-otot dari tungkai, dari paha, pinggul, pinggang, ya, itu tidak aktif kan Dokter Ajeng? Betul. Jadi anaknya tuh hanya geser-geser telapak kaki gitu, geser-geser gitu. Makanya saya punya orang tua dari pasien ada yang datang ke praktekan saya bilang, dokter Dian, anak saya coba lihat dok, jalannya jinjit dok, bisa jalan, tapi jalannya jinjit. Kenapa? Saya tanya, apakah menggunakan baby walker selama ini? Benar dok, saya menggunakan baby walker. Nah kalau sudah jalannya tuh normal, tapi jinjit-jinjit kan lucu gitu. Ya toh, nah ini membetulkannya agak membutuhkan perjuangan lagi gitu. Jadi dapat menyebabkan kalau baby walker itu kan anak kadang-kadang nggak napak banget, dia lebih aktif jari-jari kaki. Nah akhirnya apa? Dia bisa jalan kadang-kadang sampai ada yang jalannya jadi jinjit-jinjit gitu. Selain itu ototnya itu tidak yang aktif, hanya nggak seluruh otot kaki yang dan anak jadi malas berjalan. Jadi lebih lambat daripada anak yang belajar jalan dengan cara kita dampingi, kita bimbing, kita stimulasi sebagai orang tua, main umpan-umpanan gitu ya, mengajarkan anak dengan mandiri tanpa alat baby walker gitu dok. Jadi betul dari Ikatan Dokter Indonesia dan American Pediatrics pun tidak menyarankan penggunaan baby walker saat ini dok.
Iya, setuju banget dengan pendapat dokter Dian ya dok. Karena ternyata kenapa sih AAP sampai melarang? Itu ternyata kejadiannya tuh udah berlangsung lama dok. Jadi tahun 1999 ada 8.800 ya, bukan cuma satu dua anak dok, 8.800 anak usia di bawah 15 bulan yang mengalami cedera sampai dibawa ke IGD hanya gara-gara penggunaan baby walker. Nah, terus yang masalah jalan jinjit ini dok, ini sering kita temui di praktek. Itu kan disebut namanya ITW. Jadi idiopathic tiptoe walking. Ya, karena kalau baby walker itu anak motoriknya belum siap, tapi sudah dipaksakan untuk belajar berjalan. Jadi melewati tahap merangkak, melewati tahap berdiri, keseimbangannya dulu, tapi langsung dipaksakan berjalan. Sedangkan kalau perkembangan motorik kasar itu kan cephalocauda, harus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi harus kuat dulu tengkuknya, punggungnya, pinggulnya. Nah, baru belajar jalan begitu dok. Ternyata, Iya. dok ada pertanyaan nih dok dari mama dokter Pavita. Anak saya dok 4,5 bulan sudah minta berdiri dan melangkah. Apakah harus diikuti? Masih apa saya boleh ya belikan baby walker? Nah ini dari mama dokter Pavita dok. Ya, ya memang enggak cuman ibunya Pavita, beberapa ibu dari pasien saya juga bilang, anak saya coba nih lihat dok, dia udah mulai berdiri-berdiri, memang di atas pangkuan papa mamahnya, ya, papa mamanya memegang tubuhnya dan saya bilang nggak apa-apa, kalau kakinya itu dia bisa berpijak berdiri-berdiri nggak apa-apa, gitu. Jadi ya karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan mengapa anaknya lebih kuat, berdirinya bisa lebih uh, baik gitu ya menurut orang tua karena Ya. satu, nutrisi, dok. Nutrisi dari ibunya waktu hamil, kalsiumnya cukup, ya toh, zat gizinya bagus, sehingga pertumbuhan tulangnya pun bagus gitu. Cuman sepertinya ada batasannya ya kalau untuk berdiri karena sebenarnya 4 bulan itu masih tengkurap, belajar tengkurap ya kan dok ya. Betul. Kalau dokter Ajeng ada Ya. masukan? Jadi kalau misalnya 0 sampai 4 bulan itu kita kan masih menguatkan postur ya. Jadi memang postur dulu harus dimantapkan, dikuatkan. Kalau tadi diberdirikan dengan disangga boleh. Tapi kalau mama-mama lihat, boro-boro berdiri, ini aja duduk aja masih jatuh begini, belum seimbang. Jadi masih ke sana ke sini. Berarti kan posturnya belum siap dia. Jadi jangan dipaksakan, memang harus bertahap. Tapi kecepatan perkembangan anak itu juga beda-beda dokter Dian. Jadi Betul. kita tapi ada rentang wajarnya. Jadi belajar berjalan itu rata-rata 8 sampai 12 bulan. Tapi untuk berjalan sendiri itu sampai 18 bulan dikasih rentang. Tapi kalau di umur 4,5 bulan itu masih terlalu dini karena belum kuat. Kecuali hanya disangga saja. Kalau mama lihat gimana kesiapan anak untuk berdiri dan belajar berjalan, coba disangga begini, mama lihat pasti ada sudut popliteanya dokter Dian. Jadi apa ya sudut? Oh itu sudut lututnya itu masih nekuk dok. Jadi belum bisa benar-benar lurus. Terus kakinya memang masih tipu, masih jinjit, belum bisa napak dok. Jadi nggak akan bisa kalau memang dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya belum diajarkan. Nah, Ya. dokter Dian, ada pertanyaan lagi dokter Dian. Bagaimana caranya nih dari Ibu Nurul Ratna membantu anak belajar jalan kalau tanpa alat bantu? Gimana nih dok? Wah, banyak ya. Biasanya ini pertanyaan juga paling banyak datang ke saya. Dok, gimana nih anakku supaya bisa jalan? Ya, yang pertama adalah sebelum belajar jalan, pastikan dulu dia sudah kuat berdiri. Ya nggak, Dok? Nah, Iya, pastikan anaknya sudah kuat berdiri karena fase milestone motorik itu dari tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, lalu berjalan. Nah, kalau mau belajar berjalan, lalui fase itu dulu. Nah, tapi banyak juga nih nanti pertanyaan dok yang masuk, anak saya nggak bisa merangkak loh dokter Dian, nggak melewati fase merangkak ini gimana? Nah, nanti kita bahas habis ini ya dok ya. Jadi sekarang bagaimana pertanyaannya dokter Ajeng kan, bagaimana supaya ngajarin anak berjalan. Ya pastikan berdirinya kokoh dulu. Bagaimana caranya? Biasanya di usia 10 bulan itu rata-rata anak sudah bisa berdiri. Nah, dengan cara menstimulasi anaknya diberdirikan dengan cara mungkin berpegangan meja
atau benda yang tingkat tingginya setara lah dengan dia, ya, seperti meja, kursi, dia berpegangan di situ, atau box bayi. Jadi berdiri di box bayi, di kotak box itu bisa. Hanya untuk apa? Menstimulasi otot tulang dan kakinya, ya, supaya lebih kuat dulu. Nanti kalau kita lihat berdirinya udah kokoh, sudah mantap, baru kita latih dia berjalan. Caranya adalah dia berdiri di atas, di dekat meja, pegangan meja, kita kasih benda menarik, mainan menarik dengan jarak 1 meter lah, ya, kurang lebih. Supaya mainan itu memancing dia untuk dia mau geser-geser. Jadi mau geser-geser gini ya, dengan merembet di pinggiran meja atau kursi tersebut. Itu adalah caranya, ya. Nah, setelah itu lolos, jadi misalnya 1 meter jaraknya bisa agak dijauhkan lagi mainan yang menarik lainnya, yang mencolok, yang menarik bagi dia supaya merangsang dia untuk meraih. Cara kedua, main umpan-umpanan ya dengan papa mamahnya. Mungkin sebelum main umpan-umpanan dititah dulu. Titah itu paling efektif. Jadi memegang dua tangan si kecil untuk melatih dia untuk berjalan. Jangan pernah melepas langsung, karena memang kita harus tahu kekuatan dia dalam berjalan. Setelah dua tangan berhasil, kira-kira dia mau rasanya mau lari-lari aja ya, baru kita lepas satu tangan. Ya, kalau bisa usahakan jangan sampai anaknya terjatuh. Kenapa? Sekali dia merasakan jatuh itu sakit, itu kadang-kadang ada beberapa anak itu males, trauma, nggak mau jalan lagi, Dok. Jadi kalau saya dipeganglah, dibimbing dengan dua tangan dulu, setelah itu dititah dengan satu tangan, setelah satu tangan berhasil main umpan-umpanan dengan suami. Jadi ayahnya di seberang jarak 1 meter, bawa mainan menarik, ya sini papa bawa mainan sini loh. Nah, mamahnya sambil memegang si kecil tapi pegangannya agak longgar, lalu si kecil meraihnya. 1 meter berhasil, mundur 2 meter. Ya, ini mundur. Jadinya anaknya bisa jalan gitu. Nanti dilatih lagi dia untuk menstimulasi dia berjalan di atas pasir mungkin, atau bisa dilatih ke di atas rumput karena dia harus belajar sensasi juga gitu. Terus kalau bisa dalam melatih berjalan, pastikan jangan pakai sepatu berbunyi dulu atau yang berlampu. Ya, itu nanti kalau misalnya jalannya sudah oke, baru boleh dibelikan sepatu alas kaki yang menarik untuk dia. Sementara sih itu aja sih, kalau untuk ngajarin jalan. Mungkin ada tambahan dari Dokter Ajeng. Ini juga udah menjawab ya pertanyaan dari Mama O4NA04. Kalau anak usia 9 bulan boleh nggak diberdirikan tapi misalnya di belakang jendela. Anaknya sudah mulai seperti ingin berdiri. Tapi pastikan dulu ya Ma, jendelanya itu tertutup ya. Jangan jendela terbuka nanti dia berdiri anaknya jatuh. Atau jendelanya misalnya tempatnya di lantai berapa gitu nanti malah cedera. Jadi tetap diperhatikan faktor keamanan. Hampir sama sih Dokter Dian. Ini soalnya ada mama-mama yang kreatif juga Dok. Ini ada Mama Kedai Uncu. Saya pakai galon kosong Dok, diisi air dikit. Jadi untuk membantu keseimbangan anak sama belajar dorong. Wah ini kreatif, keren. Ada lagi Mama Vika Rizky. Mau beli pushwalker Dok. Belum sempat beli, tapi anaknya udah belajar dorong-dorong kursi plastik, Dok. Waduh, keren ya. Jadi mama-mamanya kreatif. Keren banget. Jadi apalagi di masa pandemi ini kita harus belajar hidup hemat lah, hemat. Betul, ya. Betul. Tidak melulu lah kita beli push walker yang harganya ampun deh, mahal banget, mahal ya. Anak itu bisa suruh aja dia suruh dorong, benar tadi Mama siapa itu yang pakai galon aqua dorong, itu ibu-ibu yang sangat kreatif. Bisa juga suruh dorong kursi dorong meja, dorong apalah benda yang dia berhasil, tepuk tangan lah kita puji namanya anak-anak. Seneng banget kalau digituin. Jadi itu kreatif. Tidak melulu harus push walker yang beli di itu yang mahal-mahal ya, enggak. Iya, ya. Jadi tadi Dok mengenai baby walker, satu lagi Dok masalah keberanian. Tadi kan dokter bilang kalau kita terus kita stimulasi, anaknya mulai berani kan. Sedikit-sedikit dulu 50 cm, 1 meter, 2 meter. Nah kalau dipakai baby walker, kebanyakan anaknya justru jadi takut belajar berjalan. Kenapa? Karena kan kalau udah biasa pakai baby walker, dia kan bertumpu pada meja, jadi cuma dorong gini aja, pakai kaki jinjit. Yang tadi dokter bilang otot hamstring atau pahanya nggak kuat kan. Nah,
Terus begitu dia dijalankan sendiri, nah itu jadi keberaniannya kurang, dia kepercayaan dirinya berkurang dibandingkan kalau memang kita latih dengan dititah, cara paling tradisional. Nah, terus Ya, sekarang dok, sekarang masalah titah. Titah kan sekarang ada juga dok, baby moonwalk, lagi ngetren tuh dok. Jadi oh, yang ditaruh di badannya sama di selangkangan, terus anaknya kayak boneka marionet itu loh dok. Jadi ditarik, ya, dipegang sama mamanya. ya. Nah, Saya pernah lihat gambarnya, Dok. Iya, Baby Moon Walk ya baby namanya. moonwalk. Itu ada juga di mall-mall juga anaknya dibawa pakai kayak gitu. Saya pernah lihat gitu. Ya, ya memang yang lebih efektif ada interaksi antara orang tua dan anak, melatih dengan tanpa alat, dengan diri kita sendiri sebagai orang tua pun bisa lah ya untuk apa melatih tanpa pakai seperti itu yang nggak apa-apa bisa ya. Terus ini pertanyaan kita yang tentang baby walker, jadi intinya ya mungkin tidak disarankan ya untuk Ya. melatih dengan berjalan dengan baby walker. Ibu bapak bisa memilihnya menggunakan push walker, tapi push walker kembali saya ingatkan nggak usah beli mahal-mahal ya, bisa Ya, menggunakan alat-alat sederhana galon. di rumah, alat-alat sederhana di rumah ya, itu sangat bagus. Satu, tanpa kita sadari kita melatih rasa percaya diri si kecil untuk berjuang, untuk belajar. Yang kedua, ada bonding interaksi dengan orang tua bagus sekali. Yang ketiga, kekuatan ototnya beda dengan anak yang belajar dengan baby walker, sangat berbeda kekuatan otot. Dan dari tadi penjelasan dokter Ajeng, saya tekankan lagi bahwa berjalan pada anak ada batas waktunya harus bisa, yaitu di usia 18 bulan. Jadi, bila para mak di sini jangan galau lagi. Dokter Dian, anakku 15 bulan kok belum bisa jalan. Dokter Dian, kenapa anak saya 14 bulan belum bisa jalan? Don't worry, be happy. Karena pastikan 18 bulan dia sudah berjalan. Karena itu batas waktunya ya, Dokter Ajeng ya. Iya. Ini juga ini berarti menjawab pertanyaan Mama O 4N4 9 bulan sudah mulai belajar berdiri, boleh, memang itu waktunya ya. Terus ada juga nih kedai buku Azam komen, kalau baby walker benar nggak dok? Nggak bagus untuk pertumbuhan kaki. Tadi sudah dijelaskan ya sama dokter Dian ya, karena bisa menyebabkan ITW, jadi idiopatik tiptoe walking, jadi jalan menjinjit, karena otot-otot yang digunakan hanya otot kaki bagian bawah, dan otot paha panggulnya itu kekuatannya tidak, jadi tidak bergantung pada kekuatan anak, tapi kekuatan dari alat bantunya sendiri. Nah, Ya, ini dok, Mama Mega Crystal nih nggak bisa pakai baby walker, jadi nggak apa-apa ya dok ya, kan pakai push walker Miguelnya nggak mau ya, kalau mau pakai merambat di meja nggak apa-apa ya dok ya, nggak ada masalah nggak ya. apa-apa, Mama Miguel, nggak apa-apa ya. Ya pokoknya kursi atau meja atau merembet di pinggiran kotak box tempat tidurnya dia boleh ya, supaya belajar merembet dulu, merambat dulu supaya untuk memperkuat kaki, otot-otot tulangnya juga. Tapi pastikan keamanannya ya dok, jangan yang lancip-lancip, jangan yang bisa bikin terbentur, kan sekarang ada foam gitu dok, jadi bisa pinggiran-pinggiran sudut meja, sudut perabot bisa dilapisi foam dulu, nanti kalau anaknya udah besar, foamnya tinggal dicabut, rumahnya cantik lagi. Jadi kalau sekarang yang penting anaknya belajar dulu, rumah cantik nanti aja. Dok, Betul, ini betul, ada betul. pertanyaan di question box, saya tampilkan ya. Ya, Anak usia 9 bulan sudah boleh diberdirikan. Ini tadi sudah dijawab ya, Mama. boleh. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mama Yarni Utami. Dok, anak saya laki-laki sudah 2,5 tahun, seneng lari-lari, larinya kenceng. Jadi kita takut dia jatuh kalau lari di luar rumah. Wajar nggak sih, Dok, kalau anak suka lari-lari kenceng begitu? Oh, 2,5 tahun, wajar. Kenapa? Karena dia masih dalam masa eksploratif. Eksploratif itu masa rasa ingin tahunya besar sekali, bukan hiperaktif. Ya, hiperaktif beda dengan anak eksploratif. Rata-rata yang kita temui adalah anak eksploratif. Mereka ingin tahu dunianya. Dia barusan bisa jalan, barusan bisa lari, aduh, kayaknya baterainya nggak pernah lowbat. Jadi Betul, betul. charge-nya itu tetap, rasanya energinya kok
nggak habis-habis ya. Jadi itu wajar karena dia ingin tahu semuanya. Tetapi pastikan ya hati-hati, diawasi aja. Safety. Lari-lari Mm. safety. Yang penting safety itu. Dia mau lari-lari di ruangan yang luas nggak apa-apa, asal di situ jangan ada colokan listrik lah, ya. Jangan apa kalau bisa tidak ada tempat ketinggian ya. Tangga-tangga hati-hati. Kalau rumah punya tangga, tolong dibuatkan pagar. Jadi dia tidak naik-naik ke Mm. atas. Itu pagar safety-nya tuh harus punya. Kalau punya rumah ada tangganya, ya. Colokan-colokan listrik tuh ditutupi semua supaya Ditutup. mereka itu pastikan pinggiran perabotan itu tidak terlalu banyak yang tajam-tajam karena nanti kejedut itu bisa robek lah apa-apa ya. Jadi tidak apa-apa. Namanya anak aktif, tangguh, lincah. Nah, itu yang kita harapkan. Yang penting ya diawasi, lantai jangan licin ya, nanti Mm. kepleset jatuh ya. Terus Ada juga jangan nih lupa dok, juga dok, pintu dok, ya, pintu. Jadi beli itu. pengganjal pintu supaya nggak buka tutup pintu dok. Karena Oh saya iya, banyak kejadian, pasien saya sampai kukunya copot dok, gara-gara kejepit pintu. Jadi itu dijual kok dok di toko-toko kayak S Hardware, Informa itu. Jadi ada karet gitu, dicepitin di pintu gini. Jadi pintunya tuh nggak bisa buka tutup, kekunci gitu. Jadi aman ya. Jadi amankan dulu rumah gitu dok. ya benar, setuju, setuju. Pokoknya safety harus diutamakan ya. Nah, terus ada juga pertanyaan dari Novia Erika. Ibu Novia Erika ini DM saya. Dokter, anak Mm-mm. saya usia 5 bulan 14 hari. Belum bisa tengkurap sendiri. Padahal sudah tummy time. Tapi tengkurap Mm-mm. sendiri nggak bisa. Jadi Ibu Novia Erika ini penyebabnya kenapa 5 bulan dia nggak bisa tengkurap? Mungkin berat badannya saya kan nggak tahu karena Anda tidak mencantumkan berat badan si kecil berapa. Karena banyak sekali anak-anak dengan berat badan yang lebih gemuk ya besar, Mm-mm. dia untuk tengkurap dari terlentang ke tengkurap agak kesulitan karena berat badan gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun kita tetap harus melakukan stimulasi. Dengan cara apa? Ibu cari, kalau saya biasa mengajarkan guling bayi ya. Guling bayi itu diganjal di setengah badan punggungnya si Iya. kecil. Ya. Terus beri mainan diganjal di sebelah kirinya belakang punggung si kecil, mainannya yang menarik di sebelah kanannya. Jadi dia tidurnya agak sedikit miring ke ganjal, dia akan meraih mainan di sampingnya itu. Nah, itu adalah cara stimulasi untuk anak yang nggak bisa tengkurap ya, Ibu Novia Erika. Nanti coba sering-sering distimulasi itu saya rasa bisa. Nah, terus ada juga pertanyaan nih Dokter Ajeng, anak banyak ini yang nanya, anaknya tidak melewati fase merangkak dok. Jadi langsung duduk, langsung berdiri dok. Gimana dok penjelasannya dok? Sebetulnya tidak ada masalah, tapi idealnya harus melewati proses merangkak. Kenapa? Karena tadi kita ngomongin masalah kekuatan otot, keseimbangan, pakemnya seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya mau langsung berdiri dan memang sudah kuat siap, tidak apa-apa, tapi tetap diajarkan untuk merangkak, tetap distimulasi. Kayak dokter Dian bilang tadi, kalau nggak diajarin ya anaknya nggak bakalan bisa. Dan cara ngajarin merangkak ini kadang-kadang mama cuma taruh aja di tummy-timein, tapi nggak dirangsang, nggak diajak interaksi. Coba deh mama tengkurepin, terus mama posisi begini di depan adik, kasih mainan yang menarik, atau sambil ajak bercanda. Pasti bayi itu akan bergerak. Tapi bergeraknya pasti pertama pantatnya keangkat. Mau nanti miring dulu, dia muter dulu, atau mundur ke belakang, nggak masalah. Tapi tetap harus diajari. Karena merangkak itu juga melatih koordinasi antara yang tadi saya bilang tadi ya, leher belakang, otot punggung, dan otot panggul. Dan juga kekuatan tungkai. Karena pada saat merangkak, dia mengangkat pantat ya, apa ya pokoknya bokongnya lah ya. Jadi diginiin nongging gitu loh Mbak Dian ya. Dokter Dian. Jadi anaknya nungging, nah itu melatih kekuatannya. Jadi pada saat dia berjalan, jalannya itu lebih mantap, lebih seimbang gitu. Dokter Dian ada yang mau ditambahkan? Iya, benar, benar. Memang walaupun tidak melewati merangkak, itu tetap kita harus berusaha lah untuk merangsangnya supaya bisa merangkak. Tetapi beberapa pendapat ahli mengatakan tidak melewati merangkak ya nggak apa-apa ya. Hmm.
asalkan dia melewati milestone atau fase berikutnya di atasnya itu dia bisa. Contoh, dari tengkurap harusnya merangkak, terus duduk. Ini enggak, dia habis tengkurap, lah kok enggak merangkak tapi duduknya kuat, ya. 6 bulan dia duduknya kuat, bagus. Tapi dia dulu nggak pernah ngalamin merangkak, ya nggak apa-apa. Yang penting dia tidak mengalami kemunduran. Artinya apa? Sudah usianya duduk di usia 6, 7, 8 bulan, harusnya 8 bulan sudah duduk sendiri, dia sampai 8 bulan nggak bisa duduk loh. Nah, itu hati-hati, itu benar hati-hati. Itu berarti ada kemunduran. Harus dikonsultasikan ke dokter anaknya. Kenapa anak saya seperti ini? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu waspadai. Menjawab beberapa pertanyaan nih yang nanya tentang nggak merangkak, Dok. Iya, betul. Dokter, ini tadi ada yang nanya juga tentang kelainan bentuk kaki. Kapan harus diwaspadai? Nah, ya. Jadi begini, ini banyak sekali yang tanya ke saya, Dokter Ajeng. Dokter Dian, bayi-bayi di bawah 1 tahun tuh sudah ditanyain para mamanya, nih kakinya kok bengkong ya, Dok? Kakinya tuh bentuk O. Nah, ini paling banyak. Saya bilang, loh, semua bayi memang kakinya begini. Belum ada tuh bayi di bawah 1 tahun kakinya lurus, jercek gitu. Makanya mereka berusaha untuk membedong sekuat mungkin itu. Sebenarnya nggak banyak pengaruh gitu. Mengapa kaki bayi itu bisa berbentuk seperti itu? Itu nanti dengan bertambah usianya itu ya akan baik-baik sendiri. Dia sudah jalan, sudah lari, nanti sudah kelihatan posturnya udah nggak bengkong lagi. Kenapa seperti itu? Karena memang posisi bayi di dalam rahim itu yang mempengaruhi, iya kan? Bayi kan ketekuk kalau di dalam rahim. Jadi bisa penyebabnya itu, tetapi itu adalah hal yang wajar. Banyak terjadi pada semua bayi bahkan. Seperti itu. Jadi bukan artinya bengkong akan seterusnya bengkong terus, tidak. Dengan bertambahnya usia, bentuk kaki bayi akan lurus-lurus sendiri, ya. Itu. Pastikan asupan nutrisinya juga mempengaruhi, ya. Anak lemah, ototnya, tulangnya bisa karena nutrisi yang kurang adekuat, kurang baik, ya. Betul, betul. Betul sekali Dokter Dian, dan juga jangan lupa yang tadi mengenai kaki bengkok, kenapa bentuknya begini. Nah, kita harus tahu juga kalau milestone motorik juga mengikuti pertumbuhan dari tulang belakang, tulang panggul, dan juga tulang paha dan tulang kaki pada anak. Jadi memang bertahap, semuanya harus sinergi. Dokter Dian, saya buka question box ya dok, udah ada 2 question box. Oke. Kalau Miguel, kalau jalan tetap harus dilatih jalan di rumput atau di batu-batu ya dok? Jadi udah jalan dok, tetap harus dilatih di rumput atau di batu-batu atau enggak? Nah. Ya, namanya Mama Miguel ini aktif sekali nih. Kayaknya chattingannya banyak sekali dia nanya. Iya, aktif ya. Tapi bagus, keren. Jadi itulah aspek perkembangan anak, kita hanya tidak melihat dari motoriknya saja, tetapi dari segi sensorik juga, ya, personal sosial dan bicara. Nah, yang sensorik ini kita namanya hidup itu belajar, ya. Kita melatih dia untuk motorik bisa berjalan, sudah bersyukur. Sekarang kita mengajarkan dia tentang sensasi, ya. Sensasi berjalan di atas pasir yang lembut, di pantai, ya, mengajarkan dia untuk berjalan di atas rumput. Oh, rumput ternyata begini ya, gitu. Nah, diajar di atas batu-batuan. Oh, kalau batu begini, itu artinya Mama Miguel udah melatih sensorik. Di sini otomatis nih otak bekerja. Otaknya Miguel nih bekerja. Oh, ternyata rumput rasanya begini. Oh, ternyata di batu gini, gitu. Jadi, enggak apa-apa, itu sangat bagus. Namanya melatih sensasi. Dan itu salah satu bagian dari sensori integrasi. Tadi Dokter Dian udah sempat bahas ya, jadi pada saat dia merasakan tekstur, merasakan mana halus, mana kasar, mana tajam, mana geli-geli gitu, lembut. Nah, dia akan terkoordinasi ke otak. Jadi otak lebih peka terhadap lingkungan. Nah, kalau buat anak-anak mama-mama yang mengalami keterlambatan, datang ke pusat-pusat tumbuh kembang, nah sensori integrasi itu mahal dok. Satu sesi satu jamnya 150.000. Padahal ternyata mama-mama bisa lakukan di rumah. Dilakukannya di mana? Yaitu di halaman, kasih pasir, terus di keset. Jadi ngerasain keset. Terus tangannya juga megang kacang hijau, segala gula pasir.
Jadi semua sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Nah ini tadi bagus kalau Mama Miguel ya tetap harus melakukan sensori integrasi itu. Karena itu juga untuk melatih kecerdasan anak juga dok. Itu bagian penting. Betul, Dok, betul. buka lagi box ya dok, question box. Yes. Ini dari Mama Lily Wesen. Dokter, anak saya usia 10 bulan, apakah sudah boleh belajar berjalan dengan ditata tangannya, dititah dok? Oke, Ibu Lili, terima kasih untuk pertanyaannya. Kembali saya jelaskan bahwa 10 bulan tuh biasanya waktunya belajar berdiri. Ya, berdiri dulu. Pastikan Ibu Lili putranya berdirinya udah mantep, udah kuat, ya. Dia sudah bisa merambat-merambat. Nah, kalau itu sudah terjadi, silakan Anda mulai melatih untuk belajar titah dengan tangan. Lakukan dengan 2 tangan, sudah berhasil baru 1 tangan. Pastikan jangan sampai dia terjatuh, sering. Nanti kita kalau sakit dia lupa gitu. Jadi nanti boleh lepas kalau dia benar-benar dia sudah benar-benar pintar berjalan baik, ya. Itu jawabannya. Makasih. Oke, makanya bertahap ya. Ini Mama Biong Happy cerita dok. Ini baby kukunya kejepit pintu sampai putih. Seperti kering, bagian dalamnya nggak nempel kulit. Kira-kira bakal infeksi apa enggak? Oke. Oke, kuku kejepit ya. Mm-mm. Ya mungkin Oke. kalau misalnya itu bisa diperiksakan ya dok ya untuk lebih jelasnya ya. Iya, bisa Dan tadi diperiksakan. faktor keamanan ya. Ini ada Benar. tanya lagi posisi duduk W. Posisi duduk W nanti kita bahas di topik bahasan tersendiri ya dok ya. Karena sekarang kan tentang berdiri ya. Kita belajar berdiri dulu pelan-pelan ya. Nanti di pertemuan Instagram Live kita berikutnya kita akan membahas tentang duduk. Tentang duduk. Nah dok, tadi ngomongin tentang baby moonwalk. Kan kalau di kita itu kan tradisional. Kalau baby moonwalk itu kan sekarang tren ya, jadi keren gitu. Tapi ada hal yang harus diperhatikan nih dok. Kita harus mengingatkan mama-mama, harus lihat usia bayi dan juga lihat juga berat badan bayi. Jadi jangan sampai kita pakai baby moonwalk, beratnya nggak sesuai, ukurannya nggak sesuai. Dan usianya belum sesuai. Kayak tadi dokter Dian bilang, sebelum dititah harus bisa berdiri tegak dulu. Nah, jadi baby moonwalk itu lebih mengontrol, jadi orang tua yang ngontrol, jadi supaya anaknya nggak lari kemana-mana, nggak apa, tapi pastikan dulu itu dan juga material bahannya. Jangan sampai dok lagi kita begini jebol dok. Benar, benar, benar. Ya, itu harus diperhatikan apa yang disampaikan Dokter Ajeng tadi ya, Ibu-ibu. Ya. Kita mau ngikut ngetren tapi ya lihat-lihat dulu lah ya. Kadang-kadang dipengaruhi influencer, dipengaruhi endorse, alat-alat seperti itu. Nah, kita harus konsultasikan lagi lah dengan dokter spesialis anaknya. Ini gimana gitu ya. Iya, betul. Dokter, ada dokter Najib ortopedi. Kita sapa dokter. Halo dokter Najib. Oke, selamat sore dok. Sehat selalu dokter Najib. Iya, oke. Terus ada lagi pertanyaan? Oh ya, tadi rekomendasi AAP. Saya bacakan dulu ya dok. Jadi ada 4 rekomendasi dari AAP mengenai penggunaan baby walker. Yang pertama adalah berdasarkan rekomendasi AAP, AAP itu American Academy of Pediatrics, baby walker tidak membantu anak untuk belajar berjalan. Yang kedua, baby walker, iya, ingat itu nomor 1. Yang kedua, ternyata baby walker menghambat perkembangan mental dan motorik anak saat belajar berjalan. Oke. Yang ketiga, baby walker dilarang untuk diproduksi dan diperjualbelikan karena banyak kasus trauma akibat baby walker. Dan yang keempat, bila menggunakan baby walker, disarankan penggunaannya sesuai standar American Society for Test and Materials, yaitu lebar baby walker harus lebih dari 36 inci atau setara 91,4 cm. Kayaknya nggak mungkin ya dok, yang 1 meter kayaknya nggak ada beredar di pasaran. Yang kedua, baby walker memiliki braking mechanism yang didesain agar walker berhenti saat anak berhenti berjalan. Jadi ada rem khususnya gitu dok, kayak troli belanja kita. Kayaknya nggak ada juga ya dok Nggak ya? ada, di Indonesia nggak ada. Berarti ya mama-mama kalau mau beli baby walker ya dipikirkan lagi. Karena penggunanya juga harus dalam pengawasan orang tua.
Karena kalau baby walker yang lebarnya 1 meter sama ada remnya, saya nggak pernah lihat dok, jujur di sini. Belum, 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 belum Belum pernah. memang. Mm-mm. Jadi Gitu. sebenarnya kalau ternyata di rumah sudah punya baby walker, apakah saya harus membuangnya, Dok? Ya enggak. Wah, Kalau sudah jangan. terlanjur beli baby walker, udah mengikuti Instagram live-nya kita berdua, udah lebih mengerti. Baby walker yang di rumah ya jangan dibuang. Baby walker di rumah masih bisa berguna. Untuk apa? Untuk membantu maksimalkan ya. Jadi lari-lari ya, atau anaknya susah duduk di chair tempat duduk makannya dia, dudukin aja di baby walker. Jadi baby walker itu bisa membantu kita sebagai orang tua dalam menyuapin makan gitu ya. Betul sekali. Tapi jangan lupa remnya dikunci ya, jangan sampai ya itu lewat lepas dari pengawasan. Tahu-tahu yang dokter Dian bilang tadi, anaknya jatuh dari tangga, gelincir, kejedot, merabot, ya kan? Jadi efeknya kita ingin yang positif, jadinya malah terjadi yang tidak diinginkan gitu. Benar, ya. Dok, ini ada pertanyaan sebenarnya agak sedikit keluar dari Mariana Tan, 11 bulan, belum bisa tepuk tangan dan menunjuk. Belum bisa tepuk tangan anaknya. Dan tidak bisa nunjuk-nunjuk. Nah, gimana dokter? Kalau tepuk tangan itu rata-rata memang di 10 bulan. Tapi kalau menunjuk itu rata-rata di 12 bulan. Yang perlu Mama lakukan adalah, itu kan ada IDAI, Primaku, aplikasi tumbuh kembang. Nah, itu diisi tuh. Jadi Mama tahu, oh anak saya belum bisa ini, berarti harus konsultasi ke dokter anak. Terus jangan lupa dok, apa yang Mama-Mama sekarang ini kurang apa dok? Stimulasi. Ya memang nggak semua, ada Mama-Mama yang sangat stimulasi anaknya. Karena mau anak belajar tepuk tangan, melambai, kalau nggak diajarin nggak akan bisa. Caranya gimana? Ajak nyanyi, tepuk tangan. Dan nyanyinya itu paratese dok namanya. Jadi paratese itu suatu jenis cara mengajarkan lagu untuk benar-benar simulasi perkembangan anak. Jadi gini dok, misalnya kita nyanyi, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Tidur nggak sih dok anaknya? Ya tidur lah anaknya, aku juga ngantuk loh nyanyi gitu. Tapi kalau kita bilang, balonku ada 5, berapa? 5. Jadi anaknya belajar 5 rupa-rupa merah, jadi dia kata-kata masuk, belajar bahasa, belajar sosial, interaksi sama mamanya. Terus sambil kayak misalnya lagu tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Pertama kali tangannya digerak-gerakin aja, dia harus memang. Iya, kita harus begitu. Iya, harus begitu. Kalau punya anak itu kita sudah kayak anak-anak juga gitu. Betul. Menelunjuk ya sering nunjuk-nunjuk. Apa itu ya? Anak kamu suka niru. Nah, nanti dia begini juga, akhirnya bisa ya. Itu pertanyaan buat Ibu Mariana Tan ya. Lalu ini ada pertanyaan, dokter, saya dari Fruity Amelia. Anak saya bingung pakai push walker, dok. Udah beli push walker, bingung. Yang dimainin malah rodanya. Gimana ini? Sudah beli push walker di mamanya. Tapi ternyata rodanya aja yang dimainin anaknya. Ibu Fruity Amelia. Jadi ya kalau bingung pakai itu mungkin dia masih tertarik itu, bisa ibu ganti dengan alat sederhana yang lainnya di rumah lah, nggak melulu pakai push walker tadi ya. Ibu Fruity Amalia tadi sudah kita jelaskan di depan ya. Iya. Nanti bisa ditonton lagi. Contohnya bisa pakai galon aqua, bisa pakai kursi. Jadi push walker itu intinya hanya membantu menjaga keseimbangan anak. Jadi pastikan dulu anaknya bisa berdiri pada saat berjalan supaya dia membantu keseimbangannya supaya lebih tegak dan tidak jatuh tergelincir itu. Dan penggunaannya juga tetap harus dalam pengawasan orang tua. Dan tidak harus kok pakai alat bantu seperti push walker. Yang paling tradisional aja, simple, sederhana, ada interaksinya, penuh kehangatan, dititah, murah meriah juga, ya. Murah. Daripada nanti kalau nggak distimulasi alamatnya ke klinik tumbuh kembang ya. Mahal. Duit lagi. Oke, jadi itu. Jangan lupa mama-mama download aplikasi Primaku ya. Bagi yang belum tahu,
download aplikasi Primaku di Play Store atau Google Store untuk memantau perkembangan si kecil di situ. Usia segini harusnya bisa apa? Usia segini apa yang harus kita lakukan? Yaitu pantaunya di di aplikasi Primaku tersebut ya. Selain itu juga Betul. bisa memantau pertumbuhan si kecil. Ini selalu saya ingatkan setiap saat saya menjadi narasumber di Instagram Live, saya selalu ingatkan untuk download aplikasi Primaku karena aplikasi ini yang membuat adalah dari narasumbernya Baik. banyak dari mana gitu ya. Anda lebih banyak artikel, lebih dari 200 artikel di dalamnya. Ibu lebih mengerti tentang kesehatan anak, masalah anak apa, bukan hoax juga. Karena yang membuat juga para dokter anak. Jadi sebaiknya dibukalah aplikasi itu ya. Oke. Dokter Dian, pertanyaan terakhir dok. Saya buka Yes, question box ya. yes. Oke. Dari Mama Leoni Frederica Laksmono. Kalau memakai Jampero, bolehkah untuk 6 bulan? Jampero, oke. Ya, hampir Yang seperti baby moonwalk. Ya, gini-gini, kayak itu baby dia. moonwalk Betul. itu ya, Ya, 6 bulan. Kalau 6 bulan, kok nggak ada rekomendasi ke itu ya dok? Kayaknya tergantung kekuatan belum. ototnya juga. Belum ya, belum bisa Belum itu. dok, belum. Jadi kalau rekomendasinya untuk menggunakan alat bantu seperti baby moonwalk, jadi 6 bulan itu kan seperti kita bilang, bayi masih menguatkan postur ya. Jadi rata-rata itu 8 bulan sampai 12 bulan. Jadi untuk memakai Jampero atau baby moonwalk, itu harus bisa berdiri dulu dok. Jadi jangan 6 bulan kan duduk aja baru belajar. Masa langsung dipakein Jampero? Jadi kita Dipaksain. harus lihat dulu. Memang ada beberapa anak yang lebih cepat, misalnya belum 8 bulan, 7,5 bulan lah. Tapi kalau 6 bulan sih, saya rasa belum ya saatnya. Terus penggunaan baby moonwalk itu tadi kan harus memperhatikan keseimbangan. Jadi kalau belum bisa berdiri kan belum seimbang. Nanti kita memaksakan. Terus kalau kita ngelos, pegangan kita lepas, kekuatan kita nggak ini, akhirnya malah cedera anaknya. Nah itu yang berbahaya. Terus juga tadi kan kita bilang, kita harus menyesuaikan untuk perkembangan motorik kasar itu sama pertumbuhan tulang belakang, pertumbuhan panggul, pertumbuhan tungkai atas, tungkai bawah. Jadi kalau itunya belum kuat dan pertumbuhannya belum sesuai, kita paksakan nanti malah akibatnya dok, nanti malah jalannya jadi malah mengganggu tulang belakang. Efek sampingnya malah macam-macam. Jadi sabar dulu ya. Ya, ya dok. Ya, para mami di sini untuk topik selanjutnya apa yang ingin kita bahas berdua, tolong ditulis di kolom komentar atau di DM ya, bisa DM Dokter Ajeng atau DM saya. Topik apa yang lagi hangat Anda ingin ketahui, kita berusaha akan sediakan waktu untuk membahasnya bersama. Ya. Ya, Dokter Dian, sebagai penutup, apa nih pesan buat mama-mama? Apalagi nih COVID makin meningkat, Dokter Dian. Dan apa pesan mama-mama tentang motorik ini, lalu dalam rangka era pandemi ini, Dokter Dian ada nggak pesan Ya. buat mama-mama? Ya, pesannya kembali lagi yang pertama tetap lakukan stimulasi motorik. Nah, untuk tahu motorik apa yang seharusnya anakku sudah bisa lakukan, bisa mama cocokkan dengan ada di aplikasi Primaku, apa yang sudah bisa dilakukan, apa yang belum. Lakukan di rumah, sering stimulasi daripada nanti mengalami keterlambatan akan sulit untuk mengoreksinya gitu. Tidak di masa pandemi ini aplikasi itu sangat membantu sekali. Tidak perlu harus ke klinik kesehatan atau fasilitas kesehatan gitu. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga si kecil ya, tetap stay home, jaga kebersihan lah ya, tetap pakai masker gitu. Dokter Ajeng Ya, ada yang tambah? setuju dengan Dokter Dian. Jadi perkembangan motorik itu harus sesuai dengan usia. Jadi kita harus melewati tahapan-tahapan milestone dari anak sendiri karena harus disesuaikan dengan pertumbuhan tulang juga dan juga kekuatan dan kemampuan anak. Tapi mama-mama jangan pernah membandingkan anak mama-mama dengan anak-anak lain. Kenapa? Karena kita semua pasti ingin optimal tumbuh kembangnya, pasti ingin terbaik untuk anak kita. Tapi kecepatan masing-masing anak berbeda. Tidak apa-apa, jangan berkecil hati selama masih dalam koridor yang benar. Jadi
ada rentang waktunya. Tadi sudah kita contohkan, misalnya, oh berjalan, kita harus waspada kalau sampai 18 bulan belum bisa berjalan sendiri. Tapi dok, anaknya tetangga udah bisa jalan dok, udah bisa ini. Akhirnya mamanya jadi down ya. Jadi Nah, itu. jangan down, tapi mama harus berpikir gimana koreksi. Apakah saya kurang stimulasinya? Saya kurang latihnya. Oh, metodenya dia nggak suka pakai ini, misalnya alat bantunya dia nggak bisa push walker dong. Tapi bisa pakai galon aqua dia senang banget. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru di situ kreativitas mama-mama semua diuji gitu. Yes, benar. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak yang lain ya. Begitu pula berat badan. Jangan bandingkan berat badan anak Anda dengan anak orang lain yang lahirnya 4 kilo atau 3,5 kilo. Karena banyak Betul sekali, banget. oh, mami dokter Dian, aku pengen deh kayak pasiennya dokter Dian yang lain itu loh, yang lengannya seperti roti sobek, gendut, lucu-lucu, aduh bagus-bagus dok. Kenapa anakku nggak seperti itu? Ini paling sering sekali datang. Saya selalu sampaikan, anak Anda lahirnya berapa? Kalau lahirnya 1.500 atau 2.000, jangan harap memiliki anak yang berat badannya seperti anak yang lahir 3.500 atau 4 kilo gitu. Nah, itu kadang-kadang suka dibanding-bandingin itu, padahal anaknya sudah masuk di kurva hijau atau kurva pertumbuhannya udah normal, tapi merasa kurang puas. Nah, ini sebaiknya dijauhkan pikiran seperti itu ya. Iya, jadi mama-mama sebaiknya download aplikasi Primaku seperti yang Dokter Dian tadi anjurkan karena di situ ada pemantauan kurva pertumbuhan sesuai dengan Z-score WHO dan ada juga pemantauan perkembangan sesuai dengan KPSP. Jadi mama cukup jawab ya tidak, ya tidak. Nanti akan keluar tuh, oh anak Anda sesuai usia, anak Anda mengalami keterlambatan, konsultasikan dengan dokter anak. Dan Primaku itu memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, terima kasih buat Dokter Dian yang sudah ngobrol, meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih juga buat mama-mama yang sudah gabung di minggu sore ini bersama kita, Dokter Dian. Dan jangan lupa 3M ya, Dokter Dian ya. Di era pandemi ini tetap harus memakai masker. Nah, Dokter Dian udah edukasi tuh, tidak masker scuba ya, minimal masker kain berlapis ya, untuk anak di atas 2 tahun. Yang kedua adalah menjaga jarak. Minimal 2 meter. Jadi biar lebih aman ya dok, langsung 2 meter aja. Yang ketiga adalah selalu mencuci tangan. Terus kalau habis pergi-pergi dari luar, mandi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih. Iya, saya juga rontok semua dokter Dian. Gara-gara kebanyakan keramas. Saya terima kasih para bunda tercinta ya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang kita ulas bersama, obrolkan sore ini bermanfaat untuk pertumbuhan si kecil yang lebih optimal ya. Kalau ada Sehat salah-salah selalu, kata, kita minta Indonesia. maaf ya. Mama-mama kita minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Untuk tema selanjutnya bisa DM ke saya, Dok Ajeng, atau ke Dokter Dian, Dian Pratama MD, atau bisa komen di video yang nanti akan saya posting di Instagram. Terima kasih mama-mama, selamat sore. Mari kita stimulasi anak lebih banyak agar anak tumbuh sehat dan juga cerdas. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.